saya Mata Suherman. Buat teman-teman yang kemarin mungkin ngikutin di Instagram aku baru aja pulang dari Bangkok. Kemarin itu ada Nikon KOL Bangkok Trip 2024 dan bagaimana keseruannya disimak terus di video yang kali ini. Nah, kalau teman-teman di sini mungkin sadar bahwa Nikon baru aja rilis kamera terbarunya yaitu Nikon C6 Mark III. Ini fantastis banget, mungkin juga buat beberapa orang yang lumayan kaget karena harganya juga ternyata fantastis juga gitu ya. Ternyata banyak banget fitur yang sudah di-upgrade dari Nikon C6 Mark III ini. Dan sebelum aku masuk ke pembahasannya nih, aku ingin ngucapin dulu makasih banyak buat teman-teman semua yang selalu support channel ini, yang sudah berbagi bagi teman-teman lainnya sedang belajar fotografi dan juga segala macam tentang industri kreatif. Dan mungkin di sini ada juga teman-teman yang baru aja ketemu channel ini, jangan lupa di subscribe karena setiap minggunya saya membahas tentang fotografi dan juga pastinya tentang industri kreatif dan juga bincang-bincang dengan para pelaku di industri kreatif. Buat teman-teman di sini yang mungkin juga menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, dan juga social management dan juga marketing, silahkan kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Oke, nah kemarin itu tanggal 16 sampai 20 di bulan Juli 2024, aku kebetulan dapat undangan dari Nikon untuk menghadiri Nikon Asia KOL Bangkok Trip 2024. Jadi bukan aku sendirian di sini, jadi aku berangkat bersama beberapa orang KOL, salah satunya Aditya Ki. Mungkin kalau teman-teman juga ngikutin info fotografi dan juga Estek Media. Nah, teman-teman di sana juga ikutan dari Ko Ence dan juga Erwin ya. Di situ seru banget karena kita punya perspektif yang berbeda-beda ternyata ya, dari aku yang ranahnya sebagai fotografer komersial, Aditya Ki yang lebih ke landscape, kemudian Erwin di Estek Media dan juga Ence Chin itu di info fotografi. Itu ternyata punya point of view yang berbeda-beda karena mereka lebih ke review produk gitu ya. Jadi ternyata banyak sekali pembahasan-pembahasan yang membuat kita perjalanan itu menjadi sangat-sangat seru. Jadi aku coba ceritain satu persatu perjalanannya itu kayak apa sih. Ya, hari pertama itu kita berangkat di hari Selasa sore gitu ya. Kita datang sore. Kita hari pertama itu masih free day ya. Kita hitungannya datang cuma makan, lalu kemudian kita keliling-keliling, kita nyobain daging buaya gitu ya. Jadi seru banget. Lalu kemudian di hari kedua baru dimulailah acaranya si Nikon Asia ini, Nikon KOL Bangkok Trip ini. Di hari kedua aku dijelasin tentang produk-produk knowledge tentang si Nikon itu sendiri ya. Ternyata banyak banget fitur yang di-upgrade dan aku terkesima banget dengan performa videonya. Ternyata banyak banget yang buat teman-teman di sini mungkin ada yang kayak oh kalau Nikon videonya kurang nih gitu ya. Nah, ternyata di Nikon C6 Mark III ini udah improve banyak dan bahkan semuanya itu ternyata sudah mulai upgrade dari zamannya Nikon Z9 yang kebetulan dipakai di video aku kali ini nih untuk ngambil videonya. Lalu dari C9, C8 gitu ya, dan sekarang C6 Mark III itu semuanya luar biasa dari fitur videonya. Bahkan dari sisi audio pun mereka sudah upgrade banyak hal. Lalu kemudian setelah paginya kita di brief tentang produk-produk knowledge-nya itu sendiri, kita juga bisa coba Nikon C6-nya itu sendiri. Jadi di sana ada penari dari Thailand dengan tarian-tarian Thailand itu sendiri. Kita lihat performanya, lalu kemudian kita melakukan photoshoot di dalam ruangan, ya pastinya dengan light setup ya. Di sana aku kebetulan bantu-bantu juga untuk setting lightingnya kemarin. Kemudian hari itu selesai, kita diakhiri dengan makan malam bagi teman-teman dari Nikon ya, Nikonnya terutama ini Nikon Asia. Di sana kita ketemu dengan berapa ya, mungkin sekitar 9 negara, jadi Indonesia, Malaysia, Vietnam, Kamboja, Singapura, terus kemudian ada Taiwan juga, lalu kemudian dari Sri Lanka gitu ya. Aku lupa sekitar 7 atau 9 negara lah. Jadi seru banget, ada beberapa yang aku udah ketemu di Nikon Asia di bulan Januari kemarin, Nikon Asia Trip itu. Kalau teman-teman belum nonton bisa cek di video di bawah ini. Aku kebetulan diajak oleh Nikon Asia untuk keliling 3 negara ngajar bersama komunitas-komunitas di sana. Lalu kemudian hari kedua ini yang menjadi hal yang sangat spesial karena buat aku udah lama banget pengen visit ke pabriknya Nikon. Di sana sayangnya aku nggak punya dokumentasi karena tidak diperbolehkan. Di hari yang kedua itu sebelum kita datang ke pabriknya kita diajak untuk motret skateboard dulu nih. Jadi motret yang main skateboard, itu ngetes Nikon C6-nya. Jadi kita on hand review banget C6 Mark III.
dan ternyata attach banget gitu ya, attach banget dengan si skateboarder yang jalannya itu bukan nyamping gini aja, tapi juga arahnya dari belakang maju ke depan gitu. Dan di situ aku lihat udah jauh improvementnya. Lalu kemudian aku juga cobain lensa plana 135 f1,8. Jadi teman-teman lihat nih foto yang ini, si skateboardernya itu terpisah banget dimensinya dengan backgroundnya, itu karena pakai f1,8 dan wah dimensinya sih gokil sih, dan itu tajam banget gitu lensa. Nah selanjutnya setelah dari tempat ini kita pergi ke satu buah temple, foto-foto tempelnya, lalu kemudian ada satu patung Buddha yang mirip kayak di Kamboja yang pernah aku visit, itu ada kepala Buddha yang muncul dari belakang akar-akar pohon gitu ya. Kemudian setelah itu baru kita visit ke factory-nya. Di factory visit ini kita nggak diizinin untuk ngerekam apapun di dalam, tapi karena aku dulu juga background-nya itu pernah kerja di pabrik dan lumayan sering visit dengan pabrik-pabrik, jadi aku punya satu interest sendiri dengan produksi, dengan pabrik gitu. Nah di sini aku lihat memang pabriknya bersih banget. Kemudian secara pengecekannya tuh masih sangat satu persatu ya. Kemudian dirakitnya juga satu persatu. Dan yang menarik di Nikon Bangkok ini ternyata mereka 80% adalah buruh wanita. Jadi yang ngerjain lensa-lensa kamu, kamera kamu itu kebanyakan para wanita. Dan mereka ini memang benar-benar merakitnya satu persatu ya. Jadi komponen lensa, kemarin yang kita lihat lagi mereka produksi Z5 dan juga produksi lensa waktu itu. Jadi mereka benar-benar dikerjain satu persatu, lalu kemudian tahap pengecekan yang sangat detail. Yang menjadi highlight aku adalah baju yang kita gunakan itu benar-benar tertutup banget. Karena musuhnya dari lensa atau kamera itu adalah debu ya. Jadi teman-teman pasti maunya kamera kamu jangan sampai ada tahu-tahu ada debu nyasar gitu ya di dalamnya. Dan itu memang benar-benar bersih banget. Jadi itu satu experience yang luar biasa banget, bisa punya kesempatan visit ke sana. Setelah itu kita diakhiri dengan makan malamnya, kita ada satu cruise gitu ya. Kita makan di sungai di pinggir hotel sana, keliling-keliling, dan kita bisa ngambil foto cityscape pada saat malam hari. Itu juga menjadi satu experience yang luar biasa. Di hari yang ketiga, hari terakhir ini kita diajak untuk lihat kereta. Jadi kalau teman-teman pernah lihat satu rel kereta yang viral banget di Thailand, di mana orang-orang yang berjualan itu ketika keretanya lewat dia harus angkat dan ngerapihin gitu ya. Nah kita visit ke sana. Dan jadi di tempat ini kita coba lihat beberapa foto street gitu ya. Lalu kemudian setelah dari sana baru kita memotret Muay Thai. Jadi foto di Muay Thai ini juga menarik karena jarang-jarang ya. Kalau buat di Jakarta kan lumayan langka gitu olahraga ini. Jadi di sana kita lihat pertandingannya, kita dibuat simulasi seolah-olah pertandingan. Kemudian kita melihat bagaimana AF fokusnya itu bekerja. Lalu kita juga ngetek dari sisi videonya juga gitu ya. Dan ternyata memang kualitasnya luar biasa. Dan dari sisi warna juga, aku bukan orang yang teknikal banget sebenarnya, tapi kalau dari sisi warna memang warna-warnanya itu jauh lebih menarik dibandingkan dengan seri-seri sebelumnya gitu ya. Nah itu 3 hari aktivitas bersama Nikon Asia. Kemudian di hari terakhirnya baru kita pulang ya. Hari terakhir itu ya nggak banyak macam-macam, kita cuma beli oleh-oleh pastinya. Kemudian kita ke airport, lalu kemudian kita pulang balik lagi ke Jakarta. Tapi dari perjalanan itu aku banyak banget ngedapetin beberapa fitur-fitur yang ternyata mungkin kalau kita nge-browsing doang, oh taunya cuma itu-itu aja. Tapi ternyata banyak banget ya fitur-fitur yang menurut aku keren dan asik banget ternyata udah dimiliki oleh si Nikon C6 Mark III ini. Jadi kalau teman-teman mungkin ngikutin dari perkembangan kamera Nikon Z gitu ya. Nikon Z ini kan banyak banget yang diimprove jauh dari Nikon yang seri sebelumnya di DSLR. Nah di sini Nikon Z juga banyak produksi lensa-lensa baru yang memang mendukung supaya kameranya itu dan juga lensanya bisa bekerja lebih maksimal dan jauh lebih cepat. Jadi inovasi-inovasinya itu terus dikembangkan, yang buat aku ini benar-benar ngebantu banget pada saat kita nge-shoot. Mungkin kalau teman-teman di sini ada beberapa shooter yang beralih dari DSLR ke C-series, berasa nggak sih kalau lensa-lensanya Nikon itu jauh lebih cepat gitu ya. Nah itu yang akhirnya aku juga ngeliat, wah kayaknya memang udah harus bergeser.
Buat teman-teman di sini yang mungkin lagi menimbang-nimbang nih, kira-kira upgrade gak ya kamera ke Nikon C6 Mark III ini? Ada beberapa hal yang lumayan signifikan perubahannya. Yang pertama adalah mengenai dari sensornya itu sendiri. Jadi si Nikon C6 Mark III ini dia menggunakan partially stacked sensor, di mana ini adalah teknologi yang lebih advance dibandingkan dengan teknologi-teknologi dari kamera mirrorless full frame sebelumnya. Jadi dia itu menggunakan satu buah teknologi, biasanya kan orang-orang pakai sensornya itu fully stacked sensor. Yang biasanya digunakan adalah fully stacked sensor, dan di sini kita menggunakan partially. Jadi secara sistem kerjanya itu dia jauh lebih cepat dibandingkan yang fully stacked sensor. Dan di sini juga Nikon mendeklar bahwa mereka adalah kamera yang pertama kali di dunia yang mengeluarkan teknologi tersebut. Nah, kemudian kalau teman-teman tahu bahwa Nikon memiliki dua buah flagship kamera, yang pertama ya pastinya Nikon Z9 gitu ya. Dan yang kedua yang adiknya Z9 ini yaitu Z8. Nah, dua kamera ini diadopsi masuk ke dalam si C6 Mark III ini. Jadi bisa dibilang speknya dia itu memang jauh banget dibandingkan dengan C6 Mark II sebelumnya. Di sini dia melakukan banyak sekali improvement, terutama di autofocus subject detection yang kemarin kita coba juga ya di lapangan pada saat kita memotret dari Muay Thai dan juga dari skateboarder gitu ya. Nah, di situ aku ngerasain sendiri bahwa memang subject detection-nya itu benar-benar sangat-sangat attach dengan orang yang kita foto. Kemudian di sini juga ada 3D tracking ya, 3D tracking yang sebelumnya memang mungkin kalau teman-teman lihat di kamera sebelumnya di C9 dan C8 itu udah sering banget kita pakai di sana, dan di sini juga ada di C6 Mark III itu udah ada 3D tracking. Selain itu juga ada internal RAW yaitu ProRes dan juga Nikon RAW. Dan juga secara X-Speed-nya nih, X-Speed-nya juga sudah mencapai X-Speed yang ke-7. Dan di sini shutter speed-nya itu udah melakukan extended range of shutter speed. Di sini bisa mencapai 1/16.000 untuk split second action. Di sini juga yang mungkin dilakukan oleh kamera lain yaitu pre-release shutter, di mana dia aktif sampai 300 detik. Di sini juga dia bisa melakukan sampai 1 full second buffer dan 3 sector after fully press shutter. Kemudian untuk frame rate-nya sendiri, buat teman-teman yang suka videografi, frame rate ini menjadi hal yang sangat penting banget, karena kalau teman-teman ingin melakukan sebuah video yang slow-mo gitu ya. Di sini frame rate-nya dia mencapai 14 frame per second mechanical dan formatnya RAW, dan juga 20 frame per second untuk elektronik, itu juga formatnya RAW. Kemudian dia juga bisa C30, C60, dan juga C120 dalam format JPEG. Dan pre-release capture-nya juga bisa dilakukan dalam bentuk JPEG. Dan salah satunya yang lumayan impresif nih, ini adalah perubahan dari EVF-nya dia, atau Electronic Viewfinder, di mana mereka juga mendeklar sebagai best in the class EVF ya. Dia menjadi jauh lebih smooth. Nikon C6 Mark III ini memiliki display yang jauh lebih smooth di saat kita melakukan continuous shooting. Kemudian juga tidak ada blackout ya dengan electronic shooting ini. Kemudian juga lebih smooth untuk 20 fps bursting. Dan juga secara warnanya dia memiliki dynamic range yang cukup tinggi. Dan juga secara resolusinya mencapai 5760K dot EVF display, yang pastinya ini akan membuat gambar itu menjadi jauh lebih smooth. Dan juga spek ini lebih dari speknya Nikon Z9. Kemudian untuk videonya sendiri, dia bisa meng-capture full frame 6K internal RAW. Untuk internal formatnya, teman-teman bisa melakukan setting di N-RAW, di mana maksimum resolutionnya adalah 6K per 60p. Lalu kemudian ProRes RAW 6K per 30p, dan juga ProRes 4:2:2, dan juga ProRes 4:2:2. Itu maksimum resolution 5,4K per 30p. Dan juga untuk internal format H.265, dia bisa mencapai maksimum resolutionnya 5.4K per 60p. Lalu kemudian yang sedikit berbeda dibandingkan C8 dan C9 itu adalah mengenai screen-nya ya, di mana dia memiliki LCD screen yang bisa disebut Vari Angle LCD, di mana resolusinya semakin tinggi dan juga secara size-nya lebih besar dibandingkan C6 sebelumnya. Ini menjadi sedikit pro dan kontra. Jadi kalau bisa dilihat sebenarnya ini LCD screen-nya itu berguna untuk teman-teman yang content creator ya, yang mungkin bisa melihat bagaimana tampilannya di layar gitu. Tapi untuk beberapa genre mungkin akan sedikit mengganggu, terutama buat teman-teman yang landscaper ya. Teman-teman landscaper itu biasanya lebih suka yang di tilt kayak Z9 atau Z8,
karena biasanya mereka menggunakan L-plate, di mana L-plate ini kalau kita dalam posisi tegap berdiri itu pasti akan sedikit rumit gitu pada saat penggunaannya. Kemudian apalagi sih yang kamu dapatkan dengan videonya itu selain tadi 6K full frame internal RAW, teman-teman juga bisa melakukan capturing slow motion. Dan juga di sini dari sisi audionya untuk teman-teman yang suka mengabadikan sebuah video, dia sudah melakukan banyak sekali improvement ya. Jadi audionya udah lebih enhanced dibandingkan dengan seri C6 sebelumnya. Dan pastinya dengan C6 Mark III ini jauh lebih light dan juga lebih compact. Untuk stability-nya buat teman-teman yang mungkin suka mengabadikan sebuah video handheld, misalnya kan kadang-kadang kita fotografer tahu-tahu lagi ketemu satu momen, lalu kayaknya bagus nih buat diabadikan buat videonya. Kadang-kadang kan kalau nggak ada gimbal atau nggak ada tripod, pada saat kita melakukan handheld itu biasanya kurang stabil ya, karena manusia itu kan memang pada kodratnya sudah bergerak pada saat kita bernafas gitu. Jadi di sini dia melakukan improvement supaya pada saat kita mengambil sebuah gambar handheld masih bisa mengambil gambar yang sangat smooth. Jadi stability-nya itu sudah melakukan 8 stop vibration reduction dan juga untuk focus point-nya juga sudah melakukan vibration reduction. Dan juga buat teman-teman yang menanyakan mengenai card slotnya ya, jadi slot untuk kartu memorinya, di sini dia menggunakan 2 slot memori. Jadi slot yang pertama itu untuk CF Express, yang slot kedua untuk SD memory card. Dan kemudian untuk battery pack-nya, teman-teman juga kalau memang ingin menambahkan battery pack itu masih bisa menambahkan karena sudah ada serinya dan juga bisa digunakan untuk charging. Jadi buat teman-teman di sini, mungkin teman-teman tahu kalau Nikon yang seri Z series ini, kalau kita mau charging, kita nggak lupa bawa charger, itu kita bisa colok aja dengan kabel dan otomatis kamera kamu bisa langsung di-charge. Dan si baterai grip ini, yang teman-teman mungkin nanti bisa menjadi option nih kalau ingin menambahkan baterai grip, dia juga bisa berfungsi seperti charger. Jadi walaupun dia lepas dari bodinya, teman-teman taruh di satu meja, dicolok ke kabel, itu bisa jadi charger kamu untuk ngecas baterai. Nah di sini ada satu terobosan yang Nikon lakukan adalah mengenai image cloud-nya Nikon nih. Ini menarik banget buat teman-teman yang mungkin ingin transferan file dan pengen otomatis dilakukan dari kamera kamu. Jadi kalau dulu-dulu teman-teman mungkin pernah notice ya kalau Nikon itu memiliki ada satu snap bridge di mana biasa kita install di smartphone kita, lalu kemudian file kita dipindahkan ke smartphone kita dengan menggunakan snap bridge, baru kita transfer lagi untuk ke komputer kita untuk melakukan editing, atau kalau teman-teman di sini ada editor, mungkin fotonya itu juga diedit oleh editornya kamu gitu ya. Tapi zaman sekarang ternyata Nikon itu melakukan terobosan dengan si image cloud-nya itu sendiri. Nah si Nikon Cloud ini memungkinkan kita untuk mentransfer foto dari kamera kita masuk ke dalam Nikon Cloud, lalu kemudian otomatis teman-teman bisa mengakses itu dengan Snapbridge juga bisa, dengan Google Drive dan sebagainya itu bisa dilakukan di sana. Jadi teman-teman bisa ambil langsung otomatis dari kamera kamu dimanapun kamu berada. Nah ada satu hal lagi buat teman-teman di sini yang mungkin ingin banget punya preset sendiri, lalu pengen banget punya tonality yang unik yang bisa di-develop sendiri lalu masuk ke dalam kamera kamu, di Nikon C6 Mark III ini sangat memungkinkan banget karena dia mengizinkan kamu untuk membuat kamu punya resep warna, lalu kemudian bisa ditransfer masuk ke dalam kamera kamu. Kemudian pada saat kamu melakukan pemotretan bisa langsung menggunakan preset yang kamu sudah lakukan sebelumnya. Nah, teman-teman penasaran? Teman-teman bisa cek di informasi di bawah ini mengenai Nikon, khususnya untuk produk Nikon C6 Mark III yang terbaru ini. Nah, inilah yang menjadi penjelasan buat teman-teman yang mungkin bertanya-tanya kenapa Nikon C6 Mark III ini menjadi sangat mahal sekarang gitu ya. Dan ya, teknologi nggak pernah bisa bohong ya. Jadi memang dalam sebuah teknologi itu memang selalu improvement dan juga teknologi yang kita dapatkan tuh biasanya memang paralel dengan harga yang harus kita keluarkan. Nah buat teman-teman yang masih penasaran dan juga masih ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. So thank you for watching, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share.